Pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Yuk dukung kami supaya kami tetap eksis sebagai konten alternatif dari konten-konten yang mengutamakan pornografi dan pola hidup yang sangat high, yaitu pola hidup yang hedonistik. Nah, narasumber kita adalah Ki Darmaning Tias. Beliau adalah aktivis yang peduli kepada pendidikan, kemasyarakatan, dan aktivis taman siswa, dan juga merupakan konsultan dalam bidang perhubungan. Dan kita sapa dalam episode yang keempat ini, beliau adalah yang keempat kalinya berada di suyanto.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. ya, apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat, semoga juga Prof. Yanto. Ya, oke. Sehat tetapi agak cemas dikit kalau naik pesawat ya kan? Iya betul. Iya kebetulan baru perjalanan dari Bali jadi ya. Iya ya. Apalagi sekarang musimnya tuh memang nggak begitu bersahabat. Iya Suasananya betul, turbulensi di mana-mana. No, Mas, betul. ini kan kita mendengar Taman Ya, Siswa akan melakukan kongres ya ya. untuk saya kira menyiapkan Ubo Rampe memasuki usia yang di abad kedua ini. Apa yang dilihat oleh eh, Ki Tias terhadap kiprah Taman Siswa yang pendirinya adalah tokohnya Ki Hajar Dewantara luar biasa. Bahkan Tutpuri Handayani sebagai simbol dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Gimana, Mas? Ya, baik, terima kasih Prof. Yanto. Jadi memang benar pada tanggal 26 sampai 28 Oktober ini namanya Majelis Luhur Taman Siswa akan menyelenggarakan kongres di Yogyakarta. Nah, kongres ini adalah merupakan kongres pertama bagi Taman Siswa memasuki usia abad kedua gitu ya. Oh. Jadi saya kira kalau dilihat dari segi ini merupakan momentum bagi insan Taman Siswa untuk melakukan pertama regenerasi, kedua juga refleksi Ya, soal oke. perjalanan Ya. Taman Siswa. Karena seperti kita tahu, meskipun usianya sudah 1 abad itu, tetapi berbeda dengan saudara tuanya Muhammadiyah atau saudara mudanya NU gitu ya. Mhm. Sekolah-sekolah atau istilah di Taman Siswa itu perguruan. Perguruan Taman Siswa ini tidak makin lama itu tidak makin berkembang gitu seperti Muhammadiyah, tapi makin lama itu justru makin menyusut gitu. Dan itu terjadi di semua, bahkan juga terjadi di cikal bakalnya Taman Siswa, yaitu di Ibu Pawiatan Taman Siswa Yogyakarta. Mhm, ya. Itu, ini tentu sangat mengenaskan ya bagi saya pribadi, terlepas dari orang Taman Siswa atau bukan, tapi sebagai aktivis pendidikan gitu, saya merasa gelisah sekali gitu, karena cikal bakalnya pendirian Taman Siswa itu tidak berkembang, tapi justru terancam tutup karena em, minat masyarakat untuk masuk ke sana itu makin hari makin sedikit. Nah, ini saya kira tantangan bagi calon pengurus Majelis Luhur yang akan datang gitu. Bagaimana membangkitkan kembali kehidupan Taman Siswa, terutama kalau concern saya di Ibu Pawiatan tadi. Kenapa? Karena itu cikal bakalnya Taman Siswa. Jadi sangat ironis bila yang menjadi cikal bakal Taman Siswa itu justru tutup misalnya ya gitu. Dan sementara daerah-daerah lain seperti yang di Mojokerto, di Kebumen, di Purworejo itu bisa berkembang pesat dan bagus gitu. Nah, kalau itu bisa berkembang, kenapa yang di pusatnya itu tidak gitu. Nah, ini yang menjadi concern saya sehingga saya berharap juga eh, kepengurusan Taman Siswa yang akan datang itu bisa membangkitkan kehidupan kembali perguruan Taman Siswa khususnya di Ibu Pawiatan.
kira-kira Ya, gitu. ya. Saya kira memang nggak gampang, Mas, ya. Ya, Ketika, eee, Ibu Pawiatan itu harus bangkit ya, memang harus ekstra keras, harus betul. fokus. Karena apa? Karena lingkungannya. Jadi Ya, lingkungannya itu beda dengan yang ada disebut tadi, Purworejo, Mojokerto, dan di tempat-tempat yang lain. Di Sumatera mhm, saya melihat juga ada sekolah taman siswa yang, berkembang dengan baik. Karena persaingannya di Jogja itu sudah ketat sekali. ya, Jadi memang harus ekstra, ekstranya 5 kali, ekstra 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 keras gitu saya kira. iya iya. Benar nggak? Iya, saya sepakat itu. Memang, harus ekstra-ekstra dan bagaimana mampu merekrut, lulusan-lulusan dari luar, Jogja ya, itu Hmm, kalau mau hidup gitu. hmm, Artinya tampaknya kalau dari, dalam kota Jogja misalnya, tampaknya sudah sulit karena seperti yang Prof. Yanto katakan, eee, perjuangannya sangat ekstra gitu. ya, Kanan kirinya itu udah tumbuh sekolah-sekolah yang, hmm, baik itu yang negeri maupun yang swasta yang juga, punya kredibilitas. iya. Ya banyak di sini sekolah-sekolah yang sekolah yang punya ciri khas. Jadi Iya sekolah itu kalau nggak punya penciri utama, saya iya, kira memang mencari orangnya itu sulit. Sekolah iya, yang, misalkan misalnya umum-umum saja, itu sulit. mhm. Itu kecuali sekolah negeri, Mas, ya. Tapi kalau Iya sekolah swasta harus punya ciri khas, penciri iya, khusus dari sekolah swasta itu. Misalnya ada mhm, sekolah, yang membuat ciri khasnya itu berbasis lingkungan. Jadi iya anak-anaknya itu belajarnya itu ya ngeluyur di sawah-sawah, melihat iya, binatang-binatang, itu juga laku, Mas, karena ciri mhm, iya, khasnya ada. Dan ada sekolah yang mengandalkan IT juga ada di mhm, Jogja ini. Ada sekolah yang mengandalkan misalnya saja isu-isu global. Nah, menurut, Ki Ki Darmaning Tias, apa itu sebetulnya yang perlu dibenahi dalam, program supaya sekolah-sekolah seperti Ibu Pawiatan itu bangkit, itu apa sebetulnya? Supaya para calon pengurus taman siswa yang akan datang punya resep awal untuk melihat bagaimana di headquarter-nya, di markas besarnya taman siswa, sekolahnya kok, melakukannya dimik-dimik itu, gimana? iya, jadi saya sepakat itu bahwa ciri khas itu menjadi sangat penting karena misalnya, di, eee, 3 kilo dari situlah misalnya di, perempatan Joinangun itu misalnya, itu berdiri namanya SMA IT ya. Hmm, ya, Itu sebetulnya berdirinya kira-kira baru 20 tahun ini ya, hmm, pasca reformasi. iya, Tetapi SMA itu sekarang bisa berkembang dengan pesat. hmm, Dulu gedungnya kecil, sekarang gedungnya udah besar, muridnya udah banyak. Nah, kenapa? Ya karena, di sana itu jelas sekali, ideologinya gitu loh. hmm, Jadi saya itu sepakat gitu, dengan Prof. Yanto. Ya nggak usah jauh-jauh, Muhammadiyah sendiri juga, berkembang pesat ya, termasuk yang di daerah saya yang di Gunung Kidul gitu. ya, Eee, itu karena mungkin juga karena ideologi, kejelasan ideologi ini ya, gitu. ya, Nah, Taman Siswa itu sebetulnya zaman Ki Hajar ideologinya itu jelas, kebangsaan ya. hmm, Nah tapi, belakangan ini kan menjadi sekolah biasa gitu hmm, loh. ya, Jadi ideologi kebangsaannya juga nggak menonjol, religiusitasnya juga nggak menonjol, gitu. Jadi, pelajarannya juga nggak menonjol. Jadi memang serba tanggung, gitu. Sehingga kalau, eee, saya ditanya bagaimana resepnya, ya saya sepakat dengan Prof. Yanto untuk mempertegas ideologinya, gitu. Apakah mau kembali pada menegakkan ideologi pendidikan kebangsaan atau bagaimana, tapi itu jelas, harus dibuat jelas ideologinya sehingga orang itu bisa tahu kalau masuk ke taman siswa gini loh, gitu loh. hmm, Nah, kalau Muhammadiyah, NU gitu kan jelas ya, ya, sekolah-sekolah Islam terpadu gitu kan warnanya itu jelas sekali gitu. hmm, Nah, sekarang mungkin, yang perlu dilakukan oleh pengurus, taman siswa ke depan adalah membuat warna yang jelas tadi, gitu. Supaya orang itu tahu, oh, wah
taman siswa itu warnanya kuning gitu. Jadi saya pengen sekolah di warna kuning gitu. Nah, mungkin di situ itu salah satunya. Nah, tentu setelah memperjelas warna tadi, ya tentu adalah pembenahan internal SDM-nya Ya. gitu. Dan SDM itu memang tidak terlepas dari soal kesejahteraan. Jadi kalau mau membuat maju ya minimal guru itu minimal itu ya harus mengikuti upah standar minimal gitu yang ada di provinsi. Lah kalau gajinya pamong misalnya di bawah UMP, upah minimal provinsi, ya tentu nggak akan menarik bagi anak-anak muda yang pintar itu untuk menjadi guru di sana. Gitu. Jadi tantangannya ada dua itu, Prof. Saya kira Ya. membuat warnanya semakin jelas, kedua membenahi tata kelolanya. Nah, ya. Dan saya kira itu komitmen ya, Iya, passion dari guru-guru. ya. Misalnya ya, sebagai contoh, sekolah Muhammadiyah itu kalau mendirikan sekolah, Hmm. itu sekolahnya betapapun awal itu masih apa, timik-timik gitu. Timik. Hmm. Tokohnya itu mau menyelesaikan anaknya di situ. Jadi Ya. berani bereksperimen dengan anaknya untuk sekolah di situ. Hmm. Sehingga ini brandingnya itu cepat. Ya. Branding itu, oh anaknya Pak Ibnu, Pak ini. Sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang baik, ya, yang baik, Hmm. bukan berarti semua baik, yang masih Iya. berjuang juga ada. Itu tempatnya untuk menyekolahkan anak-anak orang yang terpandang, orang-orang yang tokoh lah gitu. Hmm. Jadi ini mungkin bisa nggak ya ditemukan di taman siswa misalkan seperti itu ke depan itu di Dharma Tias. Mungkin bisa nggak itu? Ya kalau kita runut gitu ya, kita runut masa-masa lalu gitu ya. Ya, Masa-masa lalu itu kan orang yang bersekolah di taman siswa itu karena generasi sebelumnya itu sekolah di sana gitu. oke. Ya. Tetapi mulai 80-an itu sudah bergeser. Hmm. Jadi eh, orang-orang taman siswa sendiri itu tidak menjadikan taman siswa sebagai pilihan. Hmm. Nah, kalau memang punya komitmen untuk membangkitkan kembali, saya kira ya bisa dicoba kembali praktek-praktek masa lalu di mana eh, anak-anak ya nggak usah tokoh lah, Hmm. anak-anak orang taman siswa sendiri itu menyekolahkan di situ sehingga paling tidak dari segi target murid itu terpenuhi kebutuhan kelas minimalnya gitu. Sekarang kan ada aturan eh, total murid harus 60 orang. Mhm. Iya, Paling tidak itu bisa terpenuhi sehingga sekolah itu tidak tutup gitu. Itu paling tidak. Nah, iya. kalau di Muhammadiyah bisa, di NU bisa, ya mestinya di taman siswa harus ditumbuhkan kesadaran yang sama supaya mereka juga mau berkorban dengan cara menyekolahkan anak cucunya kembali di taman siswa. Kira-kira gitu. Ya. Untuk saat sekarang saya kira untuk branding itu IT saya kira. Mungkin IT. Ya, Ya sekolahlah di sini. ya, IT-nya akan hebat, anak-anak bisa berkomunikasi secara global. Nah, oleh karena itu pertama minimal harus ada pemutus lingkaran setannya itu. Kan mengapa redup, redup ya, karena IT nggak ada misalnya. Kenapa ya. IT nggak ada, nggak punya uang? Kenapa nggak punya uang? Karena ya sekolah sedikit. Nah kan gitu. Oleh karena itu harus ada investor saya kira itu. Harus ada investor yang mau bangun sekolah itu menjadi dipandang itu menjadi daya tarik. Setelah itu orang bisa kerasa di situ dan percaya lagi itu. Apa gimana? Ide saya ini gila atau sesat? Kita Ya saya sepakat itu, Prof. Gitu. Saya sepakat bahwa harus ada pemotong lingkaran setan itu untuk rebranding ya. Hmm. Dan sebetulnya ya kebetulan kan saya juga punya banyak jaringan ya. Sebetulnya banyak sekali orang-orang yang ya katakanlah memiliki jaringan termasuk dengan jaringan pemodal gitu ya. Hmm. Itu yang berminat untuk membantu taman siswa. Hmm. Tetapi mungkin persoalan internal itu yang harus dibenahi, terutama organisasinya ya, gitu. Gimana supaya tata kelola di dalam itu juga
mendorong orang untuk bisa membantu dengan tulus gitu loh. Mhm. Jadi tidak perlu khawatir bahwa nanti bantuannya muspro atau sia-sia gitu loh. Ya, Tapi bantuannya betul-betul akan dimanfaatkan untuk kemajuan taman siswa. Itu kalau dari perbincangan-perbincangan saya dengan teman-teman yang di luar yang memiliki eee, jaringan dengan yang punya uang, punya kuasa, sebetulnya cukup tinggi ya. Jadi ya, keinginan untuk menghidupkan kembali taman siswa itu cukup tinggi, hanya memang itu belum mendapat respon secara cepat. Misalnya di Jogja lah, di Jogja mhm, itu kan ada konsep namanya pendidikan berbasis budaya, gitu iya, ya. iya, Pemprov DIY sebetulnya sudah membuka jalan lebar itu kepada taman siswa, tetapi kan tidak cepat-cepat diraih gitu. iya, Jadi lah ini tidak cepat diraihnya itu kenapa gitu. Nah, ini yang saya kira kebuntuan-kebuntuan semacam itu yang memang harus dipecahkan oleh pengurus baru Majelis Luhur Taman Siswa yang akan dihasilkan dari Kongres 26 sampai 28 Oktober ini. iya. Jadi saya kira message kita untuk kongres itu barangkali ke depan Taman Siswa perlu menjalin networking yang lebih baik, yang lebih bermanfaat sehingga bisa memberdayakan sekolah-sekolah itu. Karena sebetulnya banyak orang yang punya duit, tetapi Ya, kalau kalau nggak ada yang dipercaya temannya itu ya nggak mau ngucur, kita betul, Tias. betul. Kalau kalau saya menurut jenengan tadi, ada orang yang mau ikhlas, mau apa, kalau mau cari duit untuk membangun sekolah itu ya 2 sumber aja kita Tias. Yang Ya, ikhlas yang ikhlas dan yang tidak ikhlas. Yang penting ya, uangnya masuk. iya, iya. Sepakat, sepakat itu. Oh, sepakat gitu. Lah lah, orang yang punya duit itu kan juga pengen lama. Ya Iya, kasihlah misalkan saja suruh bangun gedung, iya, kemudian dikasih namanya gitu. Misalnya, iya, Gedung Ki Darmaningtyas, iya, kenapa? Walaupun sampean nggak ikhlas nggak masalah buat iya, mahasiswa. betul, iya. Tapi kan dapat gedung. Jangan dapat gedung. Nah, setelah Iya, itu nanti lama-lama akan menjaring orang yang ikhlas-ikhlas itu. Dan betul. kan sedikit ya namanya orang punya duit itu kan juga perlu diakui Iya, aktualisasi dirinya, ya iya, dibutuhkan. Gedungnya megah diberi tulis namanya yang jelas gitu. Misalnya iya, SD Pawiyatan dengan mempunyai gedung yang bernama siapa gitu. Nah, iya. saya kira lebih menarik. Gimana cocok nggak menurut menurut kita? Saya kira itu cocok dan memang relevan. Dan itu sebetulnya kalau kita belajar dari perguruan tinggi kan begitu. Iya, Banyak sekali perguruan tinggi terkemuka ini memiliki gedung bernama seseorang gitu iya, ya. Kenapa? Karena seseorang itu memang membangunkan gedung itu gitu mmm, loh. iya, Dan juga berkontribusi kepada lembaganya. Nah, iya, kalau oh, di tingkat tinggi itu bisa, ya di tingkat bawah juga bisa. Dan saya iya, kira saya percaya juga sama Prof. Yanta tadi bahwa banyak orang yang juga pengen mencatatkan orang-orang yang punya uang ini mencatatkan dirinya di amal sosial itu loh. Tapi iya, yang ya terlihat gitu loh. mmm, Misalnya ya gedung siapa gitu, gedung X. Nah, itu saya kira bisa dicoba gitu. iya, 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 baiklah. Baiklah, saya kira kita sudah bincang-bincang dalam kerangka ikut menyambut Kongres Taman Siswa memasuki usia yang abad kedua. Ya, Mudah-mudahan kita doakan Ki, bahwa kongresnya berjalan baik, kemudian Taman Siswa bisa semakin hebat dan kontribusinya jelas bagi masyarakat nusa dan bangsa. Terima kasih ya. Ki Darmaningtyas atas kehadirannya di suyanto.id. Terima kasih juga atas undangannya Prof. Yanto. Mudah-mudahan juga nanti para pemirsa para insan Taman Siswa bisa menyaksikannya. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.